Asteris. Di lereng Gunung Merapi yang sunyi, Nyai Resmi tengah memetik daun-daun obat di hutan. Tangannya yang cekatan memeriksa setiap helai daun untuk memastikan kualitasnya. Saat hendak kembali ke gubuk kecilnya, ia mendengar suara lirih seperti rintihan, bercampur dengan deru angin yang membawa aroma tanah basah. Rasa penasaran membawanya ke tepi sebuah tebing curam yang jarang dilewati manusia. Dari atas, ia melihat seorang pemuda tergeletak di antara semak belukar, tubuhnya tergores-gores oleh batu tajam. Nyai segera menuruni lereng dengan gesit, meski jalannya berbahaya. Setelah mendekat, ia menyadari bahwa pemuda itu masih bernapas meski sangat lemah. Wajahnya pucat dengan keringat dingin yang membasahi dahi. "Kau masih hidup, nak," gumam Nyai dengan nada lega sambil meraba nadi di pergelangan tangan pemuda itu. Dengan susah payah, Nyai memapah tubuh pemuda itu ke atas. Beban berat tidak membuatnya mengeluh, seolah tenaga ekstra muncul dari tubuh kecilnya yang rentah. Setibanya di gubuk sederhana miliknya, Nyai merebahkan pemuda itu di atas tikar pandan yang bersih. Ia memeriksa luka-luka di tubuhnya, sebagian besar hanya goresan, tetapi ada satu luka besar di punggung yang membutuhkan perhatian segera. Nyai mengambil ramuan dari lemari kayu tua, mencampurkan daun-daun yang sudah ditumbuk dengan cairan kental berwarna coklat. Ia mengoleskan obat itu ke luka pemuda tersebut dengan hati-hati, sementara pemuda itu mengerang pelan. "Tenanglah, nak, ini akan sedikit perih, tapi luka ini harus segera ditangani," ucap Nyai lembut, suaranya menenangkan. Saat malam tiba, pemuda itu mulai menunjukkan tanda-tanda sadar. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit gubuk dengan bingung. "Di mana aku?" bisiknya, suaranya serak dan hampir tak terdengar. Nyai duduk di dekatnya, membawa semangkuk air hangat. "Kau di tempat yang aman. Minumlah dulu," ujar Nyai sambil menyodorkan mangkuk itu ke bibirnya. Pemuda itu mencoba mengingat siapa dirinya, tetapi hanya mendapati kekosongan dalam pikirannya. Aku tidak ingat apa-apa," katanya dengan nada putus asa. Nyai mengangguk pelan, memahami situasinya. "Jangan memaksakan diri, ingatanmu akan kembali pada waktunya. Yang penting sekarang kau pulih dulu," katanya sambil mengusap dahi pemuda itu dengan kain basah. Semalaman, Nyai menjaga pemuda itu dengan saksama. Ia memeriksa pernapasannya dan memastikan ramuan obatnya bekerja dengan baik. Meski lelah, Nyai merasa ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini, seolah takdir telah membawanya ke sini untuk alasan tertentu. Tatapannya penuh rasa ingin tahu, mencoba membaca apa yang tersimpan di balik wajah asing itu. Keesokan harinya, pemuda itu mulai bisa duduk meski tubuhnya masih terasa lemah. Ia memandangi gubuk kecil itu dengan tatapan kosong. "Nenek, siapa yang menemukan aku?" tanyanya. Nyai tersenyum kecil. "Aku yang menemukannya. Kau tergeletak di dasar tebing, nyaris tak bernapas. Syukurlah kau masih hidup." Pemuda itu mengangguk pelan, tetapi kebingungan di wajahnya belum hilang. "Terima kasih, Nek, tapi aku benar-benar tidak ingat siapa aku, bahkan namaku sekalipun." Nyai menatapnya dengan mata teduh. "Tak perlu terburu-buru, waktu akan menunjukkan jalanmu. Sekarang, panggil saja aku Nyai Resmi," katanya sambil menyodorkan semangkuk bubur hangat. Hidup di lereng Merapi memang penuh tantangan, tetapi Nyai Resmi sudah terbiasa menghadapi kesunyian dan kerasnya alam. Namun, kehadiran pemuda ini membawa perubahan tak terduga dalam rutinitasnya. Nyai merasa bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi dalam hidupnya. Asteris. Hari-hari berlalu, dan pemuda yang ditemukan Nyai Resmi mulai menunjukkan kemajuan. Meski tubuhnya masih lemah, ia kini dapat berdiri dan berjalan perlahan di sekitar gubuk. Namun, ingatannya tetap kabur, seolah terkunci rapat di balik pintu yang tak dapat ia buka. Setiap kali berusaha mengingat sesuatu, kepalanya terasa berdenyut hebat. Nyai, yang paham bahwa pemulihan tubuh dan pikiran membutuhkan waktu, tidak pernah memaksanya. Di suatu pagi yang cerah, Nyai mengajak pemuda itu ke hutan.
Aku akan mengajarimu cara mengenali tanaman obat, ucapnya sambil membawa keranjang anyaman yang selalu ia gunakan untuk mengumpulkan dedaunan. Pemuda itu, yang belum tahu apa lagi yang bisa ia lakukan selain menurut, mengangguk pelan dan mengikuti langkah Nyai. Di tengah perjalanan, Nyai menunjuk sebuah tanaman dengan daun berbentuk jantung. Ini daun pegagan, sangat baik untuk memperkuat daya ingat, jelasnya. Pemuda itu memperhatikan dengan seksama, mencoba mengingat setiap detail. Nyai melanjutkan, hutan ini seperti apotek bagi mereka yang mengerti, tapi juga bisa jadi jebakan bagi yang tidak tahu. Kalimat itu terngiang di kepala pemuda tersebut, menambah rasa kagumnya pada wanita tua itu. Namun, tak semua yang mereka temui di hutan berjalan lancar. Saat mereka kembali ke gubuk, seorang warga desa tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. "Nyai, tolong anak saya. Dia terkena demam tinggi sejak kemarin," teriak pria itu, wajahnya penuh kecemasan. Nyai segera mengambil beberapa ramuan dari lemari kayunya dan bergegas mengikuti pria itu ke rumahnya. Pemuda itu ikut serta, ingin melihat bagaimana Nyai bekerja. Setibanya di rumah si pria, seorang anak kecil terbaring lemas dengan tubuh yang panas membara. Nyai dengan tenang menyiapkan ramuan dari dedaunan yang ia bawa dan meminta air hangat untuk mengompres tubuh anak itu. Dalam hitungan jam, suhu anak tersebut mulai menurun, dan ia bisa membuka matanya dengan lemah. "Anakmu akan baik-baik saja, tapi pastikan ia minum ramuan ini 3 kali sehari," pesan Nyai. Saat perjalanan pulang, pemuda itu tak bisa menyembunyikan kekagumannya. "Nyai, bagaimana kau bisa tahu semua itu? Kau seperti memiliki pengetahuan tanpa batas," ucapnya. Nyai tersenyum tipis. "Ini bukan tentang tahu segalanya. Ini tentang memahami alam dan bagaimana ia memberikan jawaban pada setiap pertanyaan kita," balasnya, membuat pemuda itu semakin terinspirasi. Malamnya, pemuda itu duduk di depan perapian kecil di gubuk. "Nyai, aku ingin belajar darimu. Aku ingin tahu apa yang kau tahu," katanya dengan nada serius. Nyai menatapnya lama, seolah mencari kejujuran dalam tatapannya. "Belajar bukan hanya soal kemauan. Kau harus siap menghadapi konsekuensinya, karena ilmu ini bukan untuk orang yang hanya setengah hati," jawab Nyai akhirnya. Namun, di tengah ketenangan itu, bayang-bayang dari masa lalu pemuda tersebut mulai mengusik. Saat ia mencoba tidur, gambaran samar orang-orang dengan wajah penuh amarah melintas di benaknya. Suara langkah kaki berat terdengar di pikirannya, membuatnya terbangun dengan napas terengah. Ia memegang kepalanya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, pemuda itu memutuskan untuk menceritakan apa yang ia rasakan pada Nyai. "Aku tidak tahu siapa mereka, tapi aku merasa sedang dikejar. Ada sesuatu yang ingin aku lupakan, tapi mereka tidak membiarkanku," katanya, suaranya penuh kegelisahan. Nyai mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Jika bayang-bayang itu mulai mendekat, mungkin saatnya kita bersiap. Ingatanmu mungkin akan membawamu pada bahaya, tapi kita harus menghadapinya." Di lereng Gunung Merapi yang tenang, badai besar tampaknya mulai mendekat. Meski pemuda itu belum sepenuhnya sadar akan bahaya yang mengincarnya, Nyai resmi tahu bahwa kedamaian mereka mungkin tidak akan bertahan lama. "Kita tak bisa menghindari takdir," gumam Nyai dalam hati, menatap jauh ke arah pegunungan yang diselimuti kabut tebal. Pagi itu, kabut tebal menggantung di lereng Merapi. Nyai resmi duduk di depan tungku, mengaduk ramuan dalam wadah tanah liat. Pemuda yang ia rawat berdiri di dekat pintu, memandang ke arah hutan dengan tatapan kosong. Semalaman ia tak bisa tidur, dihantui mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat wajah-wajah asing penuh amarah, suara ancaman, dan suara tembakan yang memekakkan telinga. "Nyai," panggilnya perlahan. Suaranya terdengar berat, seperti menahan sesuatu yang sulit diungkapkan. Nyai menoleh, mematikan api di tungku, lalu mendekatinya. "Apa yang kau rasakan, nak?" tanyanya lembut, tatapannya penuh perhatian. Pemuda itu menggigit bibirnya, mencoba merangkai kata.
Aku melihat sesuatu. Ada orang-orang yang mengejarku. Mereka terlihat berbahaya, dan aku merasa mereka ingin membunuhku. Nyai duduk di bangku kayu di dekat pintu, mengisyaratkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya. Bayangan masa lalu kadang datang seperti kabut, mengaburkan segalanya. Tapi kau harus mencoba melihatnya dengan hati yang tenang. Ceritakan apa yang kau ingat, ucap Nyai dengan nada yang menenangkan. Pemuda itu menarik napas panjang, mencoba menggali ingatannya lebih dalam. Aku ingat suara-suara gaduh, mungkin suara senjata. Ada dokumen, sesuatu yang penting. Dan aku merasa, aku berkhianat pada mereka. Tapi aku tidak tahu siapa mereka, katanya, kepalanya tertunduk. Nyai memperhatikan dengan seksama, mencoba membaca apa yang tersirat dari kata-katanya. Berarti kau membawa sesuatu yang mereka cari. Bisa jadi rahasia besar yang berharga, ujar Nyai, suaranya penuh kewaspadaan. Pemuda itu mengangguk pelan. Tapi aku tak tahu di mana dokumen itu sekarang. Dan jika benar mereka mengejarku, aku telah membawa bahaya ke tempat ini, ucapnya, nada suaranya penuh penyesalan. Nyai bangkit, menatap keluar ke arah hutan yang mulai diselimuti kabut lebih tebal. Bahaya selalu datang, nak, tapi lari tidak akan menyelesaikan apapun. Kau harus menghadapi apa yang menunggumu, sekalipun itu menakutkan, katanya, suaranya tegas. Pemuda itu merasa ada kekuatan dalam kata-kata Nyai, sesuatu yang membuatnya ingin berjuang, meskipun ia belum tahu bagaimana caranya. Tengah hari, saat pemuda itu membantu Nyai memotong kayu bakar, suara langkah kaki mendekat dari arah hutan. Seorang pria desa datang dengan wajah penuh kecemasan. Nyai, saya melihat beberapa orang asing di kaki gunung tadi pagi. Mereka terlihat mencurigakan, membawa senjata, katanya dengan nada terburu-buru. Nyai segera menoleh ke arah pemuda itu. Mereka sudah dekat, bisiknya. Pemuda itu merasakan jantungnya berdegup kencang. Bayang-bayang dari mimpinya terasa semakin nyata. Apa yang harus kita lakukan, Nyai? Tanyanya dengan nada panik. Nyai menatapnya dengan tenang. Kita tidak akan lari. Rumah ini tidak hanya tempat tinggal, tapi juga benteng. Jika mereka datang, kita akan siap menyambut, jawabnya sambil mengambil tongkat kayu tua yang biasa ia gunakan. Malam itu, suasana menjadi lebih tegang. Nyai menyiapkan beberapa perlengkapan, dari ramuan herbal hingga alat-alat sederhana yang bisa digunakan sebagai senjata. Pemuda itu membantu, meski tangannya gemetar. Nyai, aku tidak tahu apakah aku bisa bertarung. Aku bahkan tidak ingat siapa aku, katanya dengan nada putus asa. Nyai menepuk bahunya, memberikan rasa percaya diri. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Kadang, keberanian baru muncul saat kita berada di ujung tanduk. Kau hanya perlu percaya pada dirimu sendiri, ucapnya. Kata-kata itu menjadi penyemangat bagi pemuda tersebut, meski rasa takut masih menggantung di hatinya. Di tengah kegelapan malam, suara langkah kaki terdengar mendekat. Nyai berdiri di depan pintu, tongkat kayu di tangannya. Pemuda itu berdiri di belakangnya, mencoba menenangkan dirinya. Mereka tahu, pertemuan dengan para pengejar itu sudah tidak terhindarkan. Dalam keheningan, badai perlahan datang, membawa ketegangan yang akan mengubah segalanya. Asteris. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma khas hutan Merapi yang lembab. Nyai resmi berdiri di ambang pintu gubuknya, tongkat kayu di tangan kirinya. Wajahnya tampak tenang, namun matanya memancarkan ketajaman yang membuat pemuda di belakangnya merasa sedikit lega meskipun ketakutan masih melingkupi hatinya. Jangan pernah tunjukkan kelemahanmu, nak. Tak peduli seberapa takut kau, musuhmu tidak boleh mengetahuinya, bisik Nyai tanpa menoleh. Dari balik gelap hutan, langkah kaki berat semakin mendekat. Tak lama kemudian, bayangan 5 pria dengan postur besar muncul di bawah remang cahaya bulan. Masing-masing membawa senjata tumpul, besi panjang, golok, bahkan rantai berkarat. Pemuda itu merasa napasnya tertahan. Dalam sekejap, ia tahu bahwa ini adalah orang-orang dari bayangannya. Mereka adalah pengejarnya.
Salah satu pria maju ke depan, suaranya parau penuh ancaman. "Hei, orang tua, serahkan bocah itu pada kami, dan kami akan pergi tanpa membuat keributan," ucapnya sambil memukul-mukulkan rantai di tangannya ke tanah. Nyai tidak bergeming, hanya mengencangkan cengkeramannya pada tongkat kayu. "Apa yang kalian cari di sini tidak ada urusan denganku, tapi jika kalian melangkah lebih jauh, aku tak akan tinggal diam," jawab Nyai dengan nada dingin. Pria itu tertawa keras, diikuti oleh tawa kasar anak buahnya. "Wanita tua, kau pikir tongkat itu bisa melawan kami? Jangan konyol," ejeknya. Namun, Nyai tetap berdiri tenang, seolah tidak terpengaruh oleh ancaman mereka. "Kalian pikir kesombongan bisa menyelamatkan hidup kalian? Jangan coba-coba menguji kesabaranku," ucapnya sambil melangkah maju. Tubuhnya tampak kecil di hadapan mereka, tapi ada sesuatu yang membuat para preman itu terdiam sejenak. Salah satu pria, yang tampak lebih muda, merasa ragu. "Bos, tempat ini terasa aneh. Perempuan tua ini bukan orang biasa," bisiknya pada pemimpin mereka. Namun, sang pemimpin hanya mengibaskan tangannya. "Dia hanya orang tua lemah. Kita habisi saja cepat," serunya sambil mengacungkan rantai ke arah Nyai. Tanpa peringatan, Nyai mengayunkan tongkatnya ke tanah dengan keras. Suara dentuman menggema, seperti petir yang menyambar. Tanah di sekitar mereka bergetar, membuat para preman kehilangan keseimbangan. Pemuda itu terkejut, melihat bagaimana seorang wanita tua bisa mengendalikan kekuatan alam seperti itu. "Apa yang terjadi?" gumamnya tak percaya. Para preman yang semula penuh percaya diri kini mulai ketakutan. Namun, sang pemimpin tidak mau menyerah begitu saja. "Jangan gentar, dia hanya bermain sulap," teriaknya, berusaha memotivasi anak buahnya. Mereka kembali maju, senjata di tangan, siap menyerang. Nyai mengangkat tongkatnya ke udara, lalu dengan gerakan cepat, ia menghantamkan tongkat itu ke salah satu pria yang mendekat. Meski hanya sebatang kayu, tongkat itu menghantam seperti besi berat, membuat pria itu terpental ke tanah, mengerang kesakitan. "Kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup jika memaksa," ucap Nyai dengan nada mengancam. Pemuda itu menyaksikan semuanya dengan perasaan bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa aman berada di belakang Nyai, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin hanya menjadi beban. Ia meraih batu besar di dekatnya, mencoba menahan rasa takutnya, dan bersiap membantu jika diperlukan. Pertempuran berlangsung sengit. Nyai bergerak dengan kecepatan yang mustahil untuk wanita seusianya. Tongkatnya berputar, menghantam lawan-lawan yang mencoba mendekat. Satu persatu dari mereka tumbang, meski mencoba melawan dengan kekerasan. Pemuda itu akhirnya melangkah maju, melemparkan batu ke arah salah satu pria yang mendekati Nyai dari belakang. Lemparannya tidak sempurna, tetapi cukup untuk mengalihkan perhatian pria itu. Ketika semuanya usai, hanya sang pemimpin yang tersisa. Ia berdiri gemetar, menyadari bahwa ia tak memiliki peluang melawan Nyai. "Kalian tak tahu apa yang kalian lawan," ucap Nyai dengan nada datar. "Pergi dari sini dan jangan pernah kembali, atau aku tak akan sebaik ini lagi." Pria itu menjatuhkan rantainya dan berlari ke dalam kegelapan. Pemuda itu berdiri terpaku, matanya menatap Nyai dengan kagum dan ketakutan. "Nyai, siapa sebenarnya kau?" tanyanya dengan suara bergetar. Nyai hanya menatapnya sekilas, lalu berjalan masuk ke gubuk. "Aku hanyalah seorang tua yang tahu cara bertahan hidup. Sekarang giliranmu belajar, nak. Dunia ini tidak akan selalu mengasihanimu," ucapnya tanpa menoleh. Malam itu, pemuda itu berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi menjadi beban. Ia ingin menjadi kuat seperti Nyai, tidak hanya untuk melindungi dirinya, tetapi juga untuk membayar kebaikan wanita tua yang telah menyelamatkan hidupnya. Bab. Keesokan harinya, suasana di lereng Merapi terasa berbeda. Pemuda itu bangun lebih awal dari biasanya, tubuhnya masih terasa lelah setelah kejadian semalam. Namun, pikirannya dipenuhi tekad baru. Ia tahu, dirinya tak bisa terus bergantung pada Nyai Resmi.
Ia ingin belajar menjadi lebih kuat, bukan hanya untuk melindungi dirinya, tapi juga membayar kebaikan wanita tua yang telah menyelamatkannya. Sementara itu, Nyai sedang duduk di tepi ladangnya, memeriksa tanaman herbal yang ia rawat dengan telaten. Wajahnya tenang, namun pandangannya penuh kewaspadaan. Ia tahu, ancaman semalam hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Pemuda itu mendekatinya, membawa beberapa kayu bakar di tangannya. "Nyai, aku ingin belajar. Ajari aku cara melawan seperti yang kau lakukan semalam," ucapnya tegas. Nyai menatap pemuda itu lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. "Kau tidak bisa belajar hanya untuk bertarung. Jika itu niatmu, kau tidak akan pernah benar-benar kuat. Kau harus memahami tujuanmu terlebih dahulu. Apa yang sebenarnya ingin kau lindungi?" tanya Nyai dengan nada lembut namun penuh makna. Pemuda itu terdiam. Pertanyaan itu mengguncang hatinya. Dalam benaknya, ia melihat bayangan samar-samar dari masa lalunya, sebuah tempat, orang-orang yang ia cintai, dan sesuatu yang ia perjuangkan. Namun, semuanya terasa kabur, seperti kabut yang menutupi jalan. "Aku tidak tahu, Nyai. Tapi aku merasa ada sesuatu yang harus aku ingat." "Sesuatu yang penting," jawabnya pelan. Nyai mengangguk, lalu berdiri. "Kalau begitu, kita akan mulai dari dasar. Bukan hanya tubuhmu yang harus kuat, tetapi juga hatimu. Kekuatan sejati tidak datang dari otot, tetapi dari keberanian untuk menghadapi kebenaran," katanya sambil berjalan menuju sebuah tempat terbuka di dekat gubuk. Hari itu, Nyai mulai mengajarkan pemuda itu teknik sederhana untuk bertahan. Mulai dari cara membaca gerakan lawan, menjaga keseimbangan tubuh, hingga menggunakan lingkungan sekitar sebagai perlindungan. Meskipun tubuhnya terasa lelah, pemuda itu tetap berusaha keras, bahkan ketika Nyai terus mendorong batas kemampuannya. "Jangan berhenti. Dalam pertempuran, berhenti berarti menyerah," seru Nyai tegas saat pemuda itu hampir jatuh. Saat matahari mulai tenggelam, latihan mereka dihentikan oleh suara aneh dari dalam hutan. Pemuda itu menoleh, mencoba menangkap sumber suara tersebut. "Ada yang mendekat," katanya dengan nada cemas. Nyai mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pemuda itu tetap diam. "Tetap di sini, aku akan melihatnya," ucapnya pelan. Nyai berjalan perlahan menuju arah suara, langkahnya ringan namun penuh kewaspadaan. Di balik pepohonan, ia menemukan seorang pria muda terluka parah, tergeletak di atas tanah dengan napas terengah-engah. Tubuhnya penuh memar, dan ada bekas luka panjang di lengannya. "Siapa kau? Apa yang membawamu ke sini?" tanya Nyai dengan nada dingin, meskipun dalam hatinya ia merasakan belas kasihan. Pria itu mengangkat wajahnya dengan lemah. "Tolong, mereka mengejarku. Aku tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi," gumamnya sebelum pingsan. Nyai segera memanggil pemuda itu untuk membantunya membawa pria terluka tersebut ke gubuk. Di dalam gubuk, Nyai membersihkan luka-luka pria itu dengan ramuan herbalnya. Pemuda itu memperhatikan dengan cermat, mencoba memahami cara Nyai bekerja. Ketika pria itu akhirnya sadar, ia memandang sekeliling dengan ketakutan. "Jangan khawatir, kau aman di sini. Tapi katakan, siapa yang mengejarmu?" tanya Nyai dengan tegas. Pria itu terdiam beberapa saat, lalu dengan suara serak, ia berkata, Aku tahu terlalu banyak tentang mereka. Aku bekerja di tempat persembunyian mereka, tempat mereka menyimpan barang-barang curian dan dokumen rahasia. Aku mencoba kabur, tetapi mereka menemukanku. Aku pikir aku akan mati sebelum mencapai tempat ini." Pemuda itu tertegun mendengar pengakuan tersebut. Kata-kata pria itu mengingatkannya pada bayangan samar dalam ingatannya. "Dokumen, apa kau berbicara tentang sesuatu yang penting?" tanyanya, mendekat ke arah pria itu. Pria tersebut mengangguk lemah. "Ya, dokumen yang bisa membongkar seluruh jaringan mereka. Mereka tidak akan berhenti sampai menemukannya, dan aku rasa aku bukan satu-satunya yang mereka incar," ucapnya sambil menatap pemuda itu dengan tajam. Kata-kata itu membuat pemuda itu merasakan sesuatu yang kuat dalam dirinya. Ingatannya masih kabur,
tetapi ia yakin bahwa dirinya memiliki hubungan dengan rahasia yang disebutkan pria itu. Nyai hanya diam, memperhatikan mereka berdua dengan tatapan penuh pertimbangan. Ia tahu bahwa badai besar sedang mendekat, dan ia harus mempersiapkan semuanya untuk menghadapi apa yang akan datang. Asteris. Malam merayap perlahan di lereng Merapi, membawa keheningan yang mencekam. Di dalam gubuk Nyai Resmi, pemuda itu duduk di dekat perapian, memandang pria terluka yang kini berbaring lemah di tikar bambu. Kata-kata pria itu terus berputar di kepalanya, mengusik bagian-bagian ingatannya yang terkunci. Dokumen, rahasia, mereka mengincarku, gumamnya, mencoba merangkai potongan-potongan kabur di pikirannya. Nyai duduk tak jauh darinya, menggenggam cangkir teh hangat. Tatapannya tajam, seolah mampu menembus kabut pikiran pemuda itu. "Apa yang kau rasakan, nak?" tanyanya tiba-tiba, memecah kesunyian. Pemuda itu menoleh, wajahnya tampak bimbang. "Aku tidak tahu, Nyai. Tapi apa yang dikatakan pria itu terasa dekat. Seperti aku bagian dari itu, tapi aku tidak bisa mengingatnya," jawabnya lirih. Nyai meletakkan cangkirnya di lantai, lalu bersandar di dinding kayu gubuk. "Kadang, ingatan yang terlupakan akan kembali ketika kau siap menghadapinya. Tapi ingat, kebenaran tidak selalu mudah diterima," katanya penuh makna. Di tikar, pria terluka itu bergerak, membuka matanya perlahan. Ia tampak kebingungan sejenak, lalu menatap Nyai dan pemuda itu dengan cemas. "Mereka tidak akan berhenti mencari. Mereka akan datang untukku, dan mungkin juga untukmu," katanya lemah, namun nadanya penuh ketakutan. Pemuda itu menghampirinya, mencoba menenangkan. "Siapa mereka? Apa hubungan mereka denganku?" tanyanya cepat. Pria itu menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. "Aku tidak tahu siapa dirimu. Tapi kalau kau terlibat dengan mereka, maka hidupmu dalam bahaya. Jaringan itu besar, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun yang mengetahui rahasia mereka tetap hidup." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong bagi pemuda itu. Rasa takut dan kebingungan melandanya, namun ada sesuatu dalam hatinya yang mendesaknya untuk bertahan. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa terus hidup tanpa kepastian," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Nyai berdiri, tongkatnya mengetuk lantai kayu dengan lembut. "Kalau begitu, kau harus bersiap. Apapun yang terjadi, kau tidak bisa lari lagi. Dunia tidak akan memberi belas kasihan pada mereka yang ragu," ujarnya sambil melangkah ke sudut gubuk, membuka peti kayu tua yang sudah lama tertutup. Dari dalam peti itu, Nyai mengeluarkan sebilah keris tua dengan ukiran rumit di gagangnya. Pemuda itu memandangnya dengan rasa ingin tahu. "Apa itu, Nyai?" tanyanya. Nyai menatap keris itu dengan sorot mata yang dalam, seolah-olah menyimpan kenangan panjang di balik benda tersebut. "Ini adalah bagian dari hidupku yang lama. Jika kau ingin bertahan, kau harus belajar tidak hanya melindungi dirimu sendiri, tapi juga melindungi mereka yang tak berdaya," katanya, menyerahkan keris itu ke tangan pemuda tersebut. Pemuda itu menerima keris itu dengan ragu, merasakan dinginnya logam di tangannya. Ada sesuatu yang aneh, seolah benda itu memancarkan kekuatan yang tak terlihat. "Aku tidak tahu apakah aku bisa," gumamnya pelan. Nyai menepuk pundaknya dengan lembut. "Keyakinan tidak datang dengan sendirinya, nak. Kau harus menemukannya dalam dirimu," ujarnya. Namun, malam yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat terganggu oleh suara-suara dari luar gubuk. Langkah kaki berat terdengar mendekat, disertai bisik-bisik yang menciptakan ketegangan. Pemuda itu merasakan dadanya berdebar kencang. "Mereka datang," bisiknya dengan suara gemetar. Nyai berdiri tegak, tongkat kayunya di tangan. Wajahnya tetap tenang, meskipun bahaya sudah berada di depan mata. "Tetap di sini. Jangan bertindak gegabah," katanya kepada pemuda itu sebelum membuka pintu gubuk. Dari luar, cahaya obor menerangi wajah-wajah keras yang penuh dengan niat buruk. Seorang pria bertubuh besar maju ke depan, membawa tongkat panjang di tangannya. "Kami tahu ada yang bersembunyi di sini. Serahkan mereka,
Atau kalian semua akan menyesal, katanya dengan nada dingin. Nyai memandang mereka tanpa rasa takut. Tempat ini bukan untuk kalian kotori. Pergilah, sebelum aku kehilangan kesabaran, jawabnya tegas. Pemimpin kelompok itu tertawa kasar. Wanita tua, kau pikir kau bisa menghentikan kami? Jangan bodoh, teriaknya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk maju. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, Nyai menghentakkan tongkatnya ke tanah. Sebuah getaran ringan terasa, diikuti oleh suara angin yang tiba-tiba berhembus kencang. Para pria itu terhenti, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Apa yang kau lakukan? Teriak salah satu dari mereka, suaranya penuh ketakutan. Nyai hanya tersenyum tipis. Kalian bermain di tempat yang salah, katanya pelan, namun nadanya seperti peringatan terakhir. Asteris. Angin di lereng Merapi berubah menjadi badai kecil, mengguncang ranting-ranting pohon dan menerbangkan dedaunan kering ke udara. Para pria yang mengepung gubuk Nyai Resmi mulai menunjukkan kegelisahan. Wajah mereka yang semula penuh keangkuhan kini berubah pucat. Pemimpin kelompok itu, yang sebelumnya berdiri dengan sombong, terlihat melangkah mundur, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dengar, wanita tua. Kami hanya ingin pria itu. Serahkan dia, dan kami tidak akan menyakitimu. Teriak pemimpin itu, suaranya menggema, tapi ada nada gugup yang tak bisa disembunyikan. Nyai berdiri di depan pintu gubuknya, tongkat kayu di tangan, rambut putihnya berkibar tertiup angin. Apa kalian pikir aku akan menyerahkan nyawa seorang yang membutuhkan perlindungan pada kalian? Dunia ini sudah cukup kotor dengan orang-orang seperti kalian, ucapnya dengan suara yang menggema penuh wibawa. Salah satu anak buah dari pemimpin itu memberanikan diri maju. Apa kau pikir kau bisa melawan kami semua? Kau hanya wanita tua, teriaknya, lalu melompat ke arah Nyai dengan parang terangkat. Namun, sebelum pria itu sempat mendekat, Nyai menggerakkan tongkatnya dengan gerakan sederhana. Angin kencang tiba-tiba menghantam tubuh pria itu, membuatnya terpental jauh ke belakang hingga menghantam batang pohon dengan suara keras. Semua orang terdiam. Mereka melihat pria itu tergeletak tak sadarkan diri, tubuhnya gemetar ketakutan. Kalian semua masih punya kesempatan untuk pergi. Jangan paksa aku untuk bertindak lebih jauh, ucap Nyai dengan tenang, namun matanya menyala seperti api. Pemimpin kelompok itu menggertakkan giginya. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya, dan dalam sekejap mereka menyerbu bersamaan. Sejumlah pria melompat ke arah Nyai, membawa berbagai senjata tajam. Namun, Nyai berdiri di tempatnya, tidak bergeming sedikit pun. Dengan satu hentakan tongkatnya ke tanah, gelombang energi tak kasat mata meluas seperti riak air. Para penyerang itu tiba-tiba terhenti. Tubuh mereka terpaku seolah-olah ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Wajah mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Apa yang kau lakukan pada kami? Lepaskan! Teriak salah satu dari mereka, mencoba bergerak namun sia-sia. Nyai hanya memandang mereka dengan dingin. Kalian sudah melewati batas. Kalian datang ke sini membawa niat buruk, dan itu tidak akan aku biarkan, katanya sebelum melangkah maju. Dengan satu gerakan ringan dari tongkatnya, tubuh-tubuh itu terhempas ke tanah seperti boneka yang kehilangan kendali. Di dalam gubuk, pemuda itu menyaksikan semuanya dengan mata melebar. Ia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Nyai Resmi, yang selama ini ia kenal sebagai wanita tua yang lembut dan penuh kasih, kini berdiri seperti dewi perang, menguasai situasi dengan ketenangan yang mengerikan. Namun, pemimpin kelompok itu belum menyerah. Ia mengeluarkan pistol dari balik jaketnya, mengarahkan moncongnya ke arah Nyai. Cukup permainan ini, kau pikir kekuatan anehmu bisa menghentikan peluru? Bentaknya. Sebelum pria itu sempat menarik pelatuknya, Nyai melambaikan tangan. Pistol di tangannya tiba-tiba terasa panas, membakar telapak tangannya hingga ia melemparnya ke tanah sambil menjerit kesakitan. Nyai mendekatinya perlahan, tatapannya menusuk seperti belati. Kau datang ke sini membawa senjata, mengancam hidup orang lain.
Kau tidak layak disebut manusia, katanya dengan suara rendah namun mematikan. Pemimpin itu berlutut, menggigil ketakutan. Ampuni aku tidak tahu siapa kau, gumamnya putus asa. Nyai menghela napas panjang. Aku tidak akan mengotori tanganku dengan darahmu. Tapi ingat ini, jika kau atau orang-orangmu berani kembali ke tempat ini, kau tidak akan pulang dengan tubuh utuh, ancamnya sebelum melangkah mundur, membiarkan pria itu menyeret anak buahnya yang terluka pergi dengan tergesa-gesa. Ketika suasana kembali tenang, pemuda itu keluar dari gubuk, masih tercengang dengan apa yang baru saja ia saksikan. Nyai, siapa kau sebenarnya? Tanyanya pelan, suaranya dipenuhi kekaguman dan kebingungan. Nyai menatap pemuda itu lama, seolah menimbang apakah ia akan menjawab pertanyaan itu atau tidak. Akhirnya, ia berkata, aku adalah seseorang yang sudah terlalu lama berdiam di tempat ini. Tapi hari ini aku tahu, waktunya telah tiba untuk membagikan apa yang aku miliki. Kau ingin tahu siapa dirimu, nak? Kalau begitu, kau harus belajar. Dunia ini jauh lebih besar dan berbahaya dari yang kau bayangkan. Pemuda itu mengangguk, hatinya asteris-asteris. Hari-hari berlalu dengan tenang setelah kejadian malam itu, namun pemuda itu merasa ada yang ganjil. Meski tampaknya segala sesuatu telah kembali normal, perasaan tidak nyaman dan rasa ingin tahu terus mengganggunya. Ia merasa seolah ada lebih banyak yang disembunyikan dari dirinya. Setiap kali ia mencoba berbicara lebih banyak dengan Nyai Resmi, wanita tua itu selalu mengalihkan perhatian atau berbicara tentang hal-hal lain, seakan takut membuka lebih dalam. Suatu sore, ketika langit Merapi mulai memerah di bawah sinar matahari terbenam, pemuda itu memutuskan untuk bertanya langsung. Ia tidak ingin lagi menjadi orang yang bingung di tanah asing ini. Nyai, panggilnya pelan, suaranya menggema dalam ruang sepi. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Nyai Resmi, yang sedang duduk di samping api unggun, menatapnya dengan matanya yang tajam namun lembut. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, seolah-olah ia tahu bahwa pemuda itu sudah siap untuk mengetahui kebenaran. Kadang, nak, ada bagian dari hidupku yang tak bisa kuhindari. Mereka yang datang malam itu, mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang telah lama ku coba tinggalkan, jawabnya, suara Nyai agak bergetar. Pemuda itu mendekat, rasa ingin tahunya semakin dalam. Masa lalu yang seperti apa? Nyai Resmi menarik napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan untuk membuka rahasia yang telah lama terkubur. Dulu, aku bukanlah seperti yang kau lihat sekarang. Aku adalah seorang wanita muda yang kuat, penuh ambisi. Aku pernah terlibat dalam dunia yang gelap, dunia yang dipenuhi dengan keinginan dan pengkhianatan. Mereka yang datang malam itu adalah bagian dari dunia itu. Pemuda itu tercengang, tak menyangka bahwa Nyai Resmi, yang terlihat begitu tenang dan penuh kebijaksanaan, memiliki masa lalu yang begitu berat. Apa maksudmu dunia gelap itu, Nyai? Tanyanya, tak sabar menunggu penjelasan lebih lanjut. Nyai mengangguk perlahan, menatap api unggun yang mulai meredup. Aku adalah salah satu dari mereka yang menjaga rahasia besar. Rahasia yang jika terbongkar, bisa menghancurkan banyak orang. Namun, aku memilih untuk meninggalkan semuanya dan hidup dengan cara yang berbeda. Tapi masa lalu itu, nak, tidak pernah benar-benar pergi. Itu selalu kembali, seperti bayangan yang terus mengikuti. Pemuda itu terdiam, mencoba mencerna kata-kata Nyai yang penuh makna. Ia merasakan beban yang ada di balik kata-kata itu. Tapi kenapa mereka mengejarmu sekarang? Nyai Resmi menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Karena mereka tahu bahwa aku tahu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang bisa meruntuhkan mereka. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menguasai dunia ini dengan kebohongan mereka. Tiba-tiba, pemuda itu merasa ada sebuah panggilan dalam dirinya, sebuah dorongan untuk membantu Nyai Resmi, untuk melindunginya. Ia merasa bahwa dirinya tidak bisa lagi hanya menjadi pengamat, bahwa ia harus berbuat sesuatu. Aku akan membantu Nyai, kata pemuda itu, dengan penuh tekad.
Nyai menatapnya, terkejut namun juga tersenyum. Kau tidak tahu apa yang sedang kau katakan, Nak. Dunia yang mereka jalani bukan untuk orang seperti kita. Namun, pemuda itu tetap teguh. Aku tidak peduli dengan itu. Aku ingin tahu siapa mereka, dan aku ingin tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Nyai Resmi terdiam, lalu mengangguk perlahan. Jika kau bertekad seperti itu, maka aku tidak bisa melarangmu. Tapi ingat, dunia ini penuh dengan bahaya. Jangan sampai kau terseret ke dalamnya. Pemuda itu menatapnya dengan keyakinan. Aku sudah siap. Nyai Resmi melihatnya dalam-dalam, seolah menilai apakah pemuda itu benar-benar siap menghadapi kenyataan yang akan datang. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan berjalan menuju sebuah lemari kayu tua yang ada di sudut ruangan. Ia membuka pintunya perlahan, dan mengeluarkan sebuah buku kecil yang tampak sudah sangat tua. Buku ini, kata Nyai sambil menyerahkannya, berisi semua yang perlu kau ketahui tentang mereka. Tentang siapa mereka, dan apa yang mereka rencanakan. Pemuda itu menerima buku itu dengan hati-hati, merasa berat dengan tanggung jawab yang ada di tangannya. Jaga buku ini baik-baik, Nak. Ini adalah kunci untuk memahami semuanya. Pemuda itu mengangguk, matanya berkaca-kaca, merasa bahwa hidupnya kini berada di persimpangan besar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun ia tahu satu hal, perjalanannya bersama Nyai Resmi baru saja dimulai. Asteris. Pagi itu, udara di lereng Merapi terasa lebih dingin dari biasanya. Pemuda itu duduk termenung di depan gubuk, memandangi buku yang baru saja diberikan oleh Nyai Resmi. Halaman-halaman yang lusuh itu berisi catatan dan gambar yang samar, namun setiap kata dan gambar seolah mengandung rahasia yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Ini adalah awal dari segalanya, pikirnya, menyadari bahwa hidupnya kini tak akan pernah sama. Buku itu adalah kunci yang menghubungkan masa lalu Nyai Resmi dengan masa depan yang penuh misteri, dan dia harus menggali lebih dalam untuk memahaminya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakangnya. Nyai Resmi muncul dari balik gubuk, wajahnya tetap tenang, namun ada kilatan cemas yang tak bisa disembunyikan. Kau sudah mulai membaca? Tanyanya pelan, suaranya seperti angin yang berbisik. Pemuda itu menatap buku di tangannya dan mengangguk. Aku baru saja memulai. Ada banyak hal yang belum aku mengerti, Nyai. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Siapa mereka yang kau sebut sebagai mereka? Nyai Resmi menarik napas panjang, duduk di sampingnya. Aku tahu, Nak, bahwa pertanyaanmu tidak akan pernah selesai sampai kau menemukan jawabannya. Tapi ingatlah satu hal, dunia yang akan kau hadapi bukanlah dunia yang mudah. Pemuda itu menatapnya dengan serius. Aku siap menghadapi apapun yang ada di depan. Aku harus tahu kebenarannya. Nyai Resmi mengangguk pelan, lalu menatap jauh ke arah Gunung Merapi yang menjulang tinggi. Mereka adalah bagian dari kelompok yang telah lama beroperasi dalam bayang-bayang. Mereka bukan hanya preman biasa. Mereka adalah penguasa yang memainkan permainan berbahaya, dan mereka ingin menguasai lebih dari sekadar wilayah. Pemuda itu mendengarkan setiap kata Nyai dengan penuh perhatian. Apa yang mereka inginkan? Nyai Resmi menoleh, matanya yang tajam berkilat. Mereka mengincar sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa memberi mereka kekuasaan tak terbatas. Dan aku, Nak, adalah satu-satunya yang tahu bagaimana menghentikan mereka. Pemuda itu merasakan ketegangan di udara. Apa yang harus kita lakukan? Nyai Resmi diam sejenak, sebelum akhirnya berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Kita harus mencari mereka. Kita harus menemukan markas mereka dan menggagalkan rencana mereka sebelum terlambat. Pemuda itu merasa hatinya berdebar. Tapi, bagaimana kita bisa melakukannya? Kita hanya berdua, dan mereka begitu kuat. Nyai Resmi tersenyum tipis, namun senyumnya tak memperlihatkan kegembiraan. Kita mungkin hanya berdua, Nak. Tapi dalam dunia ini, kekuatan bukan hanya datang dari jumlah. Terkadang, kekuatan datang dari keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan.
Pemuda itu merenung sejenak, lalu matanya berubah penuh tekad. Aku akan mengikuti kemanapun kau pergi, Nyai. Bersama kita bisa menghadapinya. Nyai Resmi mengangguk, merasa bahwa keputusan pemuda itu adalah langkah pertama yang benar. Baiklah, kita akan mulai dari sini. Kita akan mencari tahu lebih banyak tentang mereka, dan kita akan mengungkap rahasia yang telah mereka sembunyikan begitu lama. Hari itu, mereka berdua meninggalkan gubuk di lereng Merapi. Angin yang dingin menggigit tubuh mereka, namun tekad yang membara di hati mereka lebih kuat dari segala rintangan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan penuh bahaya, namun mereka juga tahu bahwa tak ada jalan mundur. Dengan langkah pasti, mereka berjalan menuju tujuan yang belum diketahui, meninggalkan masa lalu yang kelam dan memasuki dunia yang penuh dengan misteri. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, namun satu hal yang jelas, keberanian mereka akan menjadi senjata utama dalam menghadapi segala hal yang datang. Bab. Langit malam di lereng Merapi terasa semakin gelap, seakan menyelimuti perjalanan mereka dengan bayangan yang tak terungkap. Pemuda itu dan Nyai Resmi berjalan menyusuri jalan setapak yang sempit, terjal, dengan hanya suara langkah kaki mereka yang pecah di kesunyian malam. Setiap detik terasa semakin menekan, dan rasa cemas yang menggantung di udara mulai mempengaruhi pemuda itu. Apa yang kita cari, Nyai? Pemuda itu bertanya, suaranya dipenuhi keraguan. Ia tahu bahwa tujuan mereka sangat berbahaya, tetapi ia tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin mendalam. Nyai Resmi melangkah tanpa berkata sepatah kata pun. Wajahnya tetap tenang, namun di balik tatapan matanya yang tajam, ada kedalaman yang sulit dipahami. Kita mencari kunci, jawabnya akhirnya, suaranya serak, seperti mengingat sesuatu yang sangat lama dan berat. Kunci yang akan membuka semua rahasia yang mereka sembunyikan. Pemuda itu tidak tahu apa yang dimaksud Nyai dengan kunci. Tetapi rasa ingin tahunya semakin menggebu, mendorongnya untuk terus mengikuti langkah Nyai Resmi, yang seolah-olah sudah sangat memahami jalur ini. Mereka melangkah semakin dalam ke hutan, di mana pohon-pohon tua yang besar menciptakan bayang-bayang panjang yang menakutkan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka sampai di sebuah area terbuka, di mana angin berhembus lebih kencang, membawa debu dan dedaunan yang berputar-putar. Di sana, di bawah sinar bulan yang tipis, tampak sebuah bangunan tua yang sudah hampir runtuh. Dindingnya terbuat dari batu besar yang tampaknya pernah dibangun dengan hati-hati, namun kini dipenuhi lumut dan retak-retak yang menganga. Ini tempatnya, kata Nyai Resmi, mengangguk perlahan saat mereka berhenti di depan bangunan itu. Markas mereka ada di sini. Pemuda itu merasa tubuhnya kaku, meski tekadnya untuk mengetahui kebenaran semakin membakar. Namun, ketakutan juga mulai menyusup ke dalam dirinya. Tempat ini, yang tampaknya sudah lama ditinggalkan, menyimpan sesuatu yang sangat gelap, sesuatu yang seharusnya tidak mereka temui. Mereka pasti tahu kita akan datang, bisik pemuda itu, matanya memindai sekeliling. Bagaimana jika mereka sudah menunggu di dalam? Nyai Resmi mengulurkan tangan, menenangkan pemuda itu dengan sentuhan lembut. Kita tidak tahu apa yang mereka rencanakan, Nak. Tapi kita tidak bisa mundur. Ini adalah jalan yang harus kita lalui. Dengan hati yang berdebar, mereka melangkah masuk ke dalam bangunan itu. Udara di dalam terasa berat, berbau lembab dan tua. Lampu-lampu redup di sepanjang lorong menyinari dinding-dinding batu yang penuh dengan simbol-simbol yang tidak dikenalnya. Mereka berjalan pelan, setiap langkah terasa berat, seperti berada di dalam labirin yang penuh jebakan. Di ujung lorong, sebuah pintu besar terbuka sedikit, seperti mengundang mereka untuk masuk. Di sana, di balik pintu yang sedikit terkuak, terdengar suara rendah, suara bisikan, namun terlalu jelas untuk tidak didengar. Tanpa peringatan, dua sosok muncul di hadapan mereka. Mereka mengenakan pakaian hitam, wajah tertutup dengan penutup yang hanya meninggalkan mata mereka terlihat. Salah satu dari mereka melangkah maju, senjata di tangannya bersinar di bawah cahaya yang temaram. Nyai Resmi, kata pria itu dengan suara berat, penuh ancaman.
kau akhirnya datang. Kami sudah menunggumu." Pemuda itu merasakan ketegangan di udara, seolah sesuatu yang tak bisa dihindari akan segera terjadi. Hatinya berdebar keras, dan ia bisa merasakan perasaan yang sangat kuat, perasaan bahwa ini adalah akhir dari segala hal, atau mungkin awal dari yang lebih buruk. Nyai Resmi berdiri tegak, wajahnya tidak berubah. "Aku datang bukan untuk bertarung, tapi untuk menghentikan kebohongan kalian," jawabnya dengan tegas. "Aku tidak takut dengan kalian." Pria itu tersenyum sinis, memperlihatkan gigi yang tampak tajam di kegelapan. "Takut? Tidak ada yang perlu takut, Nyai. Tapi kau akan menyesal. Semua ini sudah direncanakan, dan sekarang kau akan membayar harga atas semua yang telah kau lakukan." Pemuda itu berdiri di samping Nyai Resmi, matanya penuh ketegasan meskipun jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan hanya tentang melawan satu orang. Ini adalah pertempuran untuk mengungkap kebenaran yang telah lama terkubur. Nyai Resmi menoleh padanya, matanya penuh makna. "Ini waktunya, Nak. Ingat, kekuatan kita bukan hanya dari tubuh, tapi dari hati yang tak tergoyahkan." Di saat itu, pemuda itu merasakan dorongan kekuatan dari kata-kata Nyai. Dalam kegelapan yang menyelimuti mereka, ia mulai merasakan bahwa meskipun lawan mereka begitu kuat, mereka tidak sendirian. Mereka memiliki kekuatan yang lebih besar, kekuatan untuk melawan ketidakadilan, untuk mencari kebenaran, dan untuk menjaga apa yang benar. Dan dengan langkah penuh keberanian, mereka melangkah maju, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, kini dipenuhi tekad baru. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai.